Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk konflik Gaza. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung. Namun, keikutsertaan Indonesia diperdebatkan di dalam negeri. Kredibilitas Dewan Perdamaian dipertanyakan juga ketika salah satu anggotanya, Israel, tetap melakukan agresi militer ke tanah Palestina. Selengkapnya kita bahas dalam segmen Ulasan Istana berikut ini. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai tandingan Dewan Keamanan PBB yang ia nilai gagal. Awalnya, Dewan ini dibentuk untuk gencatan senjata Gaza. Namun, Dewan Perdamaian ini kini dirancang untuk menangani berbagai konflik global. Trump pun mengirim undangan ke puluhan negara, mengisyaratkan Dewan ini akan segera menengahi konflik global. Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. Ada 23 negara yang resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian. Indonesia salah satunya. Bergabungnya Indonesia ditandai dengan Presiden Prabowo yang ikut menandatangani dokumen piagam Dewan Perdamaian di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Presiden Prabowo menilai Dewan Perdamaian Gaza ini bisa memperluas jalan mencapai perdamaian di Gaza. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kursi permanen di Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat ini. Iuran keanggotaan. Jumlahnya disebut-sebut mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 17 triliun rupiah. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang iuran ini akan dipakai salah satunya untuk merekonstruksi Gaza. Sugiono menambahkan iuran bersifat sukarela bagi setiap negara anggota Dewan Perdamaian. Keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dari Board of Peace. Jadi ada kewajiban untuk membayar gitu untuk saat ini? Enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Itu bunyi charternya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar, itu artinya dia permanen. Lalu, dari manakah uang untuk membayar iuran Dewan Perdamaian? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, anggaran untuk iuran keanggotaan Dewan Perdamaian akan disalurkan lewat Kementerian Pertahanan. Ya nanti salur lewat Kemenhan kan, pasti salur lewat Kemenhan. Tapi apakah memotong untuk anggaran APBN untuk Menhan? Nanti kita lihat, kalau nggak cukup ya pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya kita permudah. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya untuk pemotongan BOP itu? Masih ada space yang masih dipakai cukup banyak. Kalau cuma 16 saja nggak terlalu masalah. Oh my God. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin ke sana.
Salah satu upaya dari Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah pembangunan Gaza baru. Menantu Donald Trump, Jared Kushner, memaparkan master plan tentang pembangunan Gaza baru. Dalam presentasi ini, Jared menunjukkan gambaran apartemen mewah yang akan dibangun di pesisir Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang tidak akan ada rekonstruksi di Gaza sampai misi pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza selesai dilakukan. Israel akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza dan tepi barat, serta memblokir pembentukan negara Palestina meskipun pengakuan internasional terhadap negara Palestina semakin meluas. פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה מנשק וממנהרות. כפי שאני סיכמתי עם הנשיא טראמפ, אתם שמעתם את זה הרבה פעמים, גם ממנו, גם ממני. יש רק שתי אפשרויות. או שזה יעשה בדרך הקלה, או שזה יעשה בדרך הקשה. אבל בכל מקרה, זה יקרה. אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב, זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשן. Meski menjadi salah satu anggota Dewan Perdamaian, ternyata tak menghentikan agresi militer Israel ke tanah Palestina. Israel terus menggempur Gaza. Meski gencatan senjata telah disepakati sejak awal Oktober lalu, namun intensitas kekerasan kian meningkat. Kantor media Gaza melaporkan 524 warga Palestina tewas dan 1.360 lainnya luka-luka akibat serangan Israel. Pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja menyebut, dengan bergabungnya ke Dewan Perdamaian, kredibilitas Indonesia menurun dan harus berhati-hati dalam mengambil sikap. Indonesia tuh harus lebih hati-hati karena kredibilitas Indonesia sekarang notabene sudah turun gara-gara masuk di Board of Peace ini, dan ada baiknya supaya harkat martabat bangsa kita kembali lagi, bahwa kita memang tidak bisa disetir oleh agenda yang nggak jelas dari Amerika Serikat, yang tidak stabil juga dari mekanisme kerja Board of Peace ini. Lebih baik kita mengusulkan untuk keluar saja, mengingat momennya sudah tepat sekarang. Israel jelas-jelas tidak menghormati apa yang berlangsung di dalam Board of Peace. Menyikapi serangan Israel ke Gaza yang masih berlanjut, Indonesia bersama 8 negara muslim terbesar telah mengeluarkan kecaman bersama. Pemerintah menilai serangan itu mencederai proses damai yang sedang diupayakan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia membuka peluang untuk keluar dari Board of Peace jika forum itu tidak mampu mendorong situasi damai dan kedaulatan Palestina. Kita inginkan pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Indonesia harus bersikap tegas dan konsisten dalam membela kemanusiaan dan kedaulatan Palestina, termasuk mengambil langkah berani apabila Board of Peace gagal menghentikan agresi ataupun menghadirkan kemerdekaan bagi Palestina. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.